Satu, anak Gen Z itu kurang inisiatif, nggak profesional, komunikasinya buruk katanya. Si Gen Z itu sebenarnya dikenal tuh lebih rajin loh. Bisa diandelin. Dia tuh berpikirnya terbuka, perhatiin banget gitu ya. Itu kreativitasnya Om. Tuh, gue setuju sama dia. Paling-paling tuh. Mereka itu kalau misalnya mengkonsumsi sesuatu tuh harus ada nilainya. Menurut gue mereka harus fight buat diri mereka supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu. Kak, lu dulu terakhir keluar dari tempat kerjaan lu tahun berapa? 2022. 2022. Berarti sebenarnya kalau dihitung sekarang baru 3 tahun ya? Belum nyampe. Menuju. OTW 3 tahun. 3 tahun. Kenapa Mom? Nih gue gila ya. Berita-berita soal anak Gen Z yang katanya dikeluarin sama banyak perusahaan. Itu menurut gue kaget loh gue ngeliat beritanya. Anak-anak Gen Z. Loh emang kenapa? Alasannya apa dikeluarin? Jadi menurut beberapa berita yang gue baca di sosmed juga, sama dengar-dengar dari beberapa teman-teman gue yang pemilik-pemilik perusahaan lah. Mereka tuh katanya gini, satu, anak Gen Z itu kurang inisiatif, gitu. Terus nggak profesional. Terus komunikasinya buruk katanya. Kurang adab katanya. Oh gitu? Ih katanya begitu. Kalau yang gue tahu ya Om, ini mah yang gue tahu aja. Ya. Menurut jurnal psikologi, si Gen Z itu sebenarnya dikenal tuh lebih rajin loh. Yang gue tahu juga begitu. Terus dia bisa diandelin. Oh sangat. Bisa diandelin. Ini bukan hoax ya Om ya. Dia tuh berpikirnya terbuka. Terus nggak mudah tergoda lah sama uang. Nggak money oriented kali ya? Nggak money oriented. Jadi mereka benar-benar kayak mau belajar. Lebih realistis sebenarnya. Iya, mereka mau belajar supaya hasilnya bagus. Soal berapapun yang mereka dapat, mereka nggak peduli gitu kan? Benar. Nah, tapi gini. Benar banget. Kalau menurut gua, kalau dibilang anak-anak Gen Z nggak beradab, terus kurang kreatif, nggak tanggung jawab, terus komunikasi buruk, gua nggak setuju. Kenapa? Gua udah beberapa kali kerja sama Gen Z. Terutama waktu gue masih kerja di radio. Oh lu udah pengalaman ya? Iya kebetulan. Gue nggak ngelihat mereka tidak beradab kok. Komunikasinya bagus. Mungkin ada anak-anak Gen Z yang seperti itu. Tapi yang gue hadapin justru gue nggak ngelihat itu Kak. Justru gini. Kayak misalnya gue kan suka motret. Gue banyak belajar tentang fotografi pun juga dari anak-anak Gen Z. Dari cara ngambil angle yang beda dengan angle-angle foto biasa, cara proses ngeditnya, tekniknya. Mereka tuh teknik gak tahu deh Om, gak usah dipikirin tekniknya. Berarti lebih kreatif sebenarnya ya? Mereka kreatif menurut gua. Apa gini kali ya Om ya? Ya ini sih cuma pemikiran gua aja ya. Apa mereka dikeluarin itu bukan pada perusahaan yang tepat dia kerjanya? Gua rasa begitu. Gua rasa si Gen Z ini nggak dapet tempat yang sesuai dengan passionnya mereka. Iya. Kalau gue bilang, ya, makanya akhirnya. Yang gue pikirin itu barusan. Ya udah, nggak cocok gue nih. Jadi wajar aja kalau kan gini. Banyak yang bilang Gen Z itu baru masuk aja dibentak sama atasan, langsung ciut, langsung bikin video. Yes, hari ini gue habis dimarahin sama bos gue. Ya. Itu memang cara mereka untuk mengekspresikan diri mereka lewat sosial media. Artinya kan mereka ekspresif. Tapi menurut lo nih, menurut lo, yang dilakukan sama Gen Z itu salah apa enggak? Enggak juga sih. Tergantung kita lihatnya dari kacamata mana. Betul. Kalau kenapa gue bisa setuju karena gue mau punya anak-anak yang memang di dunia Gen Z. Yang gue juga akhirnya harus belajar mengerti posisi mereka. Kayak yang lu pernah kita ngobrol, gue lupa kita ngobrol di Twin House atau di mana gitu. Gue bilang, anak Gen Z itu gak bisa dibentak-bentak, gak bisa dimarahin. Iya. Pendekatannya kita harus paham ke mereka. Itu. Jadi Gen Z itu memang kayaknya bukan kita jadikan teman, tapi kita nge-treat mereka as a friend. Nge-treatnya. Iya. Iya kan? Tetap harus ada
kita orang tua ini anak misalnya kayak gitu kan. Tapi caranya aja mungkin yang berbeda ya. Iya, gue rasa juga gini Om. Jadi si perusahaan-perusahaan ini mungkin masih menerapkan pola lama Iya. ke anak-anak Gen Z ini. Jadi dia belum menyesuaikan. Karena bagaimanapun juga tiap generasi ini kan punya pola yang berbeda. Setuju. Keadaan yang berbeda, teknologi yang berbeda Iya. loh. Wah ini kejar-kejaran loh teknologi. Luar biasa loh ini. Sekarang gini, kalau misalnya ada generasi-generasi gue, generasi lo, atau mungkin generasi di atas kita Iya. yang menolak sama teknologi, menurut gue yang aneh dia. Lo jangan menolak teknologi karena apa? Teknologi ngebantu kita sekarang. Mungkin ya. Mungkin bukan menolak. Contoh simpel almarhum nyokap gue. Jadi ketika itu gue nawarin untuk ganti handphonenya. Iya, ke smartphone. Ya, gue bilang, Mah pakainya yang touchscreen aja, yang layar sentuh aja. Karena masih tombol nih Om, keypad. Iya. Polyphonic dulu. Keypad ya kan gitu. Kayak bagaimana? Gua keluarin dong HP gue. Contohnya begini Mah, gini. Pusing saya. Saya bukannya nggak mau, saya pusing. Begitu. Padahal sebenarnya ngetik di QWERTY lebih mudah. Sama aja. Dia kira mungkin gak ada keypadnya, mungkin ya. Iya, ini mana tuh? Jadi kalau ya mungkin ada orang anak-anak yang sekarang mungkin ada yang ngeh, ada yang nggak ngeh dengan teknologi handphone zaman dulu. Iya. Dulu kalau mau ngetik huruf C itu kita mesti pencet 3 kali, 1, 2, 3 baru dapet C. Yes. Sekali A, terus 2 kali baru B-nya. Belum ada keypad lengkap. Belum ada. Iya. Keypad QWERTY belum ada. Belum ada. Tapi sekarang sejak teknologi ada ya udah lebih maju kan akhirnya. Nah menurut gue banyak kok hal-hal yang sekarang ada itu terinspirasinya dari anak-anak Gen Z menurut gue. Iya, kalau gue sih lebih kalau ke anak Gen Z ini lebih yang gue perhatiin banget gitu ya. Itu kreativitasnya Om. Tuh, gue setuju sama dia. Paling-paling tuh. Apalagi kalau misalnya oke deh. teknologi ya, penggunaan teknologi itu buat mereka malah menjadikan kuliah mereka, pekerja mungkin ada yang kerja sambil itu jadi lebih produktif mereka. Penggunaan teknologi dan mereka cepet banget kan, nyari apa-apa, udah browsing aja di Google misalnya, terus lebih cepat nyarinya. Karena mereka menyesuaikan dengan perkembangan terkini Om. Itu dia, sama penggunaan aplikasi di handphone, ya itu mereka lebih cepet. Itu perkembangan terkininya begitu. Canggih sih menurut gua. Kadang-kadang kita yang keteter nih. Sama gini deh, kita bikin konten digital, coba kita bandingin sama yang anak-anak Gen Z bikin. Pasti jauh lebih keren. Karena mereka tuh untuk konten digital, mereka tuh update banget. Justru itu, kita yang kudet. Kita yang kudet, nah kita harus belajar juga dari mereka. Bener nggak? Makanya gue belajar banyak, itu dari Ibun. Ibun itu Gen Z banget dia. Gak pernah ngomong Gak pernah ngomong. Tahu bikin usaha sendiri, kreatif sendiri, diem-diem. Diem-diem, dia tuh anak miliuner sebenarnya. Wah, gila. Nih ya, anak-anak Gen Z juga ya, kalau dari gue lihat ya Kak, mereka itu kalau misalnya mengkonsumsi sesuatu tuh harus ada nilainya. Mulai dari makanan, bacaannya mereka, even tontonan mereka, musik-musik yang mereka dengerin, itu harus ada bermutu banget buat mereka. Sekarang gini, kalau gue kasih tahu, ada siapa namanya ya, penyanyi, gue waktu itu ngobrol sama anak SMA apa kalau nggak salah. Lu musik sukanya yang kayak gimana? Ada, aku suka banget sama Lin siapa gitu. Linkin Park. Bukan, kalau Linkin Park gue doyan. Jauh banget Om. Ini penyanyi Kak. Gue sampai browsing ke Spotify, gue cari Lin ini. Lah bener ada. Lu sukanya karena apa sama dia? Gue tanya gitu. Ini Om, dengerin deh musiknya. Pas gue dengerin, gak cocok gue nih. Gue dengerin 2 sekali lagi, belum dapet nih. Ketiga, baru gue bisa nikmatin musiknya. Secepat itu dan sehebat itu mereka suka sama musik dan harus meaningful buat mereka. Ini yang menginspirasi sih menurut gue. Jadi nggak sekedar dengerin musik, tapi mereka cari penyanyinya itu harus yang sefrekuensi sama mereka. Gue ingat sekarang, penyanyinya namanya Lyn Lapid. Lu belum pernah denger kan? Belum pernah sama sekali. Gue aja tuh juga belum pernah denger. Tapi sejak gue dikasih tahu sama dia, dengerin deh Om Lyn Lapid.
Gue sekarang dengerin Lil Lapid. Gue suka banget Kak. Warna musiknya? Warna musik sebenarnya musiknya lebih ke pop alternatif. Kalau menurut gue ya, gambaran gue. Tapi gue sebenarnya nggak cocok sama umuran gue. Tapi gue bisa menikmati musiknya. Kalau musik mah nggak ngaruh sih sama umur, setahu gue. Tapi ada Kak orang-orang yang musiknya seleranya ya udah itu aja. Mungkin masih kaku kali. Lo bayangin nih Kak ya. Kalau lo hidup sama bokap gue dulu nih di mobil, kan gue dari kecil kan gue dengerin radio pasti Prambors kan. Iya. Ini bisa tiba-tiba gini, udah kamu ngapain sih dengerin radio nih, dengerin musik ini, dipasangin kaset, dulu masih pakai kaset di mobil. Kaset pita. Set, gue suruh dengerin apa Kak? Suara murai batu. Jadi sepanjang dari rumah sampai sekolahan gue dengerin tuh. Gue bilang astagfirullahaladzim ini aki-aki. Gue bilang. Sampai sekarang bokap gue tuh warna musiknya nggak bisa maju. Gue bukan hanya karena gue anak radio ya, tapi akhirnya gue bisa menikmati. Enggak, tapi gue menikmati musik itu emang gue sesuai zamannya aja. Zaman sekarang gue juga suka kok. Bahkan gue terinspirasi lagi dari anak-anak Gen Z musik-musiknya. Salah satunya si Lil Lapid itu. Ted McRae yang seksi banget cewek. Terus ada siapa lagi? Cowok-cowok kayak The Weeknd. Set, apal bener dia. Gue udah gak update sampai segitunya tuh Om. Ini kalau gue dibuka di Spotify gue. Gila. Gen Z banget ya. Parah. Itu bukan main gending Jawa. Enggak lah. Tapi ya itu banyak kok Gen Z yang menginspirasi sebenarnya. Jadi apapun yang gini, mungkin bener kata lo Kak. Banyak perusahaan yang pecat Gen Z karena memang si Gen Z yang tidak cocok untuk bekerja di perusahaan yang konvensional. Dia harus kerja di startup, harus kerja di e-commerce yang dunia kreatifnya lebih besar. Lebih besar, iya. Karena memang kelihatan banget kreativitasnya. Dan mereka jangan 9 to 5 Kak. Mereka itu harus, bukan harus ya, artinya memang diarahkan, didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Betul, karena memang gue ngeliatnya ya, apalagi kayak gue punya 2 anak Gen Z itu yang menurut gue mereka harus fight buat diri mereka supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu gitu. Jadi bukan cuma skill yang dibutuhin, tapi kreativitasnya. Kalau skill udah ada, ditambah kreativitas, tambah determinasi, gila. Ibarat pemain bola itu David Beckham sama Cristiano Ronaldo, sempurna udah. Ditambah Mbappe, ya kan? Pada saat Mbappe mencetak gol dari tengah, wih, semua orang tersepona. Bahasa lama banget tersepona tuh. Kan main. Jadi lo kalau misalnya lo belajar sama Gen Z, lo nggak ada masalah dong Kak? Nggak ada masalah kalau gue sih. Gue seneng. Maksudnya nggak kaku lah dalam hidup. Dari anak kecil pun kalau kita lihat ada yang memang patut dicontoh, kenapa enggak? Lo udah cocok megang kamera? Wah. Diem aja ya. Iya. Fotokopi. Iya. Fotokopi studio. Iya. Lo motret di situ. Iya. Gue sangka lo jadi modelnya. Ini. Nyambi. Punyanya Opa ini. Oh, punya Opa. Iya. Dipinjemin ya? Ya kita lihat-lihat dulu lah, pelajarin ya kan. Luar biasa. Beli juga bisa lah, beli. Ya kan? Ya. Abis itu kita motret bareng sama anak Gen Z. Udah cakep, keren. Jambo. Manis, Jambo.